Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa ja'alahum warasatal anbiya wa ja'ala minhumus sulaha wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima fil ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul asfiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatahu samha, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wassalasun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-232 daripada Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Artinya adalah sebaik-baik ilmu sesuatu yang adalah takut menyertai ilmu itu. Sebaik-baik ilmu sesuatu yang adalah takut menyertai ilmu itu. Nah, maksudnya adalah khairul ulum ma yalzamu wujudal khasyati lillahi ta'ala. Sebaik-baik ilmu sesuatu yang melazimi akan adanya takut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling berharga adalah ilmu di mana dengan ilmu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah ta'ala athna 'ala ulama bidzalik, karena Allah ta'ala telah memuji atas orang-orang yang berilmu dengan demikian itu takut kepada Allah. Faqala ta'ala innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah orang yang punya ilmu pengetahuan. Kalau orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa takut kepada Allah. Jadi kita cari ilmu, kita tuntut ilmu supaya bisa menumbuhkan dalam hati kita ini kebesaran Allah, keagungan Allah, yang dengan itu kita jadi takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu ilmin la tujadul khasyatu ma'ah fala khaira fih, bal la yusamma sahibuhu alima 'alal haqiqah. Tiap-tiap ilmu yang tidak didapat takut beserta ilmu itu, maka tidak ada kebaikan pada ilmu itu. Ilmu yang kita pelajari itu tidak ada menumbuhkan takut kepada Allah,
maka itu ilmu tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya di akhirat. Bahkan tidaklah dinamai orang yang berilmu itu sebagai orang yang alim sebenarnya. Jadi artinya orang yang disebut alim itu orang yang punya ilmu. Punya ilmu apa? Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal khasyah al-khawfu ma'al ijlal. Maksud khasyah di sini takut kepada Allah itu beserta membesarkan Allah. Ada orang takutan lawan ular, bukan karena keagungan ular, tapi karena ular itu berbisa, bisa menggigit. Takut itu bukan khasyah dalam bahasa agamanya. Nah, takut ini perasaan khasyah itu adalah takut di mana timbul dari menyaksikan keagungan kemuliaan. Ada orang yang kita takuti, tapi kita takut bukan kepada keagungannya, kita takut bukan kepada kemuliaannya, tapi kita takut karena kejahatannya. Nah, ini sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia itu orang yang ditakuti karena kejahatannya. Ketakutan lawan itu, kenapa? Bisa menampiling orangnya. Kita takutan lawan itu bisa mengganggu orangnya. Nah, itu manusia itu sejahat-jahat manusia. Orang yang ditakuti karena kejahatannya itu. Nah, kita mau takut dengan seseorang karena orang itu punya kebesaran, punya kemuliaan. Nah, takut demikian itu dinamakan khasyah. Itulah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah punya sifat kesempurnaan. Allah punya sifat keagungan. Allah punya sifat segala macam sifat-sifat yang indah. Allah berkuasa dengan kekuasaan tanpa batas. Tidak ada satupun yang bisa menentang kehendak Allah. Nah, dengan menghadirkan dalam hati kita demikian, timbul dalam hati kita ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu itu yang paling baik ilmu. Ini Allah bisa saat ini mematikan kita. Allah bisa saat ini menghabiskan harta keluarga kita. Maka ada sedikit manusia dalam sekejap habis keluarganya, habis harta bendanya. Nah, itu keagungan Allah. Nah, bila kita hadirkan dalam hati kita Allah punya demikian, nah maka itu namanya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khasyah itu artinya takut yang disertai dengan mengagungkan Allah. Ammal ilmu takunu ma'ahul ghaflah anillahi ta'ala warraghbatu fid dunya wa nisyanul akhirah fala yu'addu nafi'a wa la yu'addu sahibuhu 'alima 'alal haqiqah. Adapun ilmu yang adalah beserta ilmu itu lalai daripada Allah, gemar pada dunia, lupa kepada akhirat, maka itu ilmu tidak bisa disebut ilmu yang bermanfaat. Kita menuntut ilmu. Ilmu itu hasilnya kadang menambah ketakwaan kepada Allah. Ilmu yang kita tuntut ini kadang membuat kita makin dekat dengan Allah. Ilmu yang kita tuntut ini justru membuat kita makin berani dengan Allah. Ini ilmu dar, ilmu yang memudaratkan, bukan ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang membuat kita lalai daripada Allah. Ada ilmu yang membuat kita tambah gemar pada dunia. Ada ilmu yang membuat kita lupa kepada akhirat. Nah, ilmu-ilmu seperti itu ilmu yang membahayakan. Nah, kita mau takut dengan seseorang karena orang itu punya kebesaran, punya kemuliaan. Nah, takut demikian itu dinamakan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, kullu ilmin la yurisu sahibahul khasyata wat tawadhu'a wan nasihata lil khalqi wasyafaqata alaihim wa la yahmiluhu ala husnil muamalati lillah wa dawami muraqabatihi wa talabil halali wa hifzil jawarih wa ada'il amanah wa mukhalafatin nafsi wa mubayanatis syahawat fadzalikal ilmu alladzi la yanfa' wa huwa alladzi ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Tiap-tiap ilmu yang tidak membuahkan takut kepada Allah, ilmu yang tidak membuahkan tawadhu. Maksudnya kan ilmu itu membuat orang jadi tawadhu. Ini kada. Ini ilmu membuat dia sombong. Ilmu membuat dia sombong. Maksudnya dia menuntut ilmu merasa dirinya paling hebat. Menuntut ilmu menganggap orang lain semua adalah kotor. Orang lain adalah jahat. Setiap ilmu yang tidak membuahkan takut kepada Allah, tidak membuahkan tawadhu. Orang berilmu itu makin rendah diri, rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati. Tidak membuatkan nasihat bagi makhluk, tidak membuahkan nasihat bagi makhluk, tidak membuahkan kasih sayang atas mereka. Dan tiap-tiap ilmu yang tidak mendorong atas baiknya beramal bagi Allah, yang tidak mendorong untuk muraqabah, ilmu yang tidak mendorong mencari yang halal, ilmu yang tidak mendorong menjaga anggota, ilmu yang tidak mendorong menunaikan amanah, ilmu yang tidak mendorong menyalahi nafsu dan syahwat, itu ilmu tidak bermanfaat. Ilmu yang mana Nabi berlindung kepada Allah dengannya itu. Jar Nabi, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang kada bermanfaat itu ilmu yang membuat seseorang itu sombong. Ini ada orang lagi belum menuntut ilmu, baik akhlaknya, di kampung bagus kelakuannya. Sudah menuntut ilmu, berubah akhlaknya. Dulunya pengurihingan, sekarang perangutan. Belum menuntut ilmu bagus, senyum, pengurihingan lawan orang. Diundang orang datang, tetangga bagus. Sudah menuntut ilmu ini lalu sombong. Menganggap bahwa orang lain itu adalah hina, menganggap orang lain itu jahat, menganggap orang lain itu berbahaya didekati, menganggap makanan orang lain itu kada halal. Nah, ini ilmu yang mencelakakan. Padahal ilmu sebenarnya bila dituntut semakin rendah hati, semakin tawadhu, semakin sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang dikaji dituntut ni ilmu kajagawan, kalau ada lain tujuan. Ilmu kajagawan itu kadang kalau dibawa ke akhirat, dalam dunia pun kada tentu berhasil, apalagi di akhirat. Nah, ilmu kajagawan, nah ini membuahkan perasaan sombong, paharatnya pada orang lain karena merasa punya ilmu jagau. Nah, ini ilmu la yanfa', ilmu yang mencelakakan dirinya, mencelakakan yang mengajarkannya. Nah, ilmu
Yang bermanfaat itu ilmu yang mendorong kita untuk membaguskan amal bagi Allah. Kayak apa wudhu kita supaya makin bagus? Kita belajar wudhu, kita bagusi. Nah, ini ilmu bermanfaat. Nah, kayak apa sembahyang kita ini supaya makin bagus zahirnya, batinnya makin bagus sembahyang nih. Kita belajar. Nah, itu ilmu yang bermanfaat untuk membaguskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana cara menjaga anggota tubuh dari maksiat. Mengetahui apa-apa yang dilarang memandang, apa-apa yang dilarang mendengar, apa-apa yang dilarang mengatakan, apa-apa yang dilarang memakai. Nah, belajar ilmu itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad min Allah illa bu'da. Tiap-tiap seseorang yang bertambah pengetahuannya, bertambah ilmu, tapi kada bertambah petunjuk. Ilmunya bertambah, tapi petunjuk kada bertambah. Artinya orang ini ilmunya makin banyak tapi akhlaknya makin buruk. Ilmunya makin banyak tapi hubungannya dengan Allah makin renggang. Nah, siapa yang bertambah ilmu tapi kada bertambah hubungan baiknya kepada Allah, berarti dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sebenarnya kada bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu, kecuali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan. Banyak ilmu yang justru mencelakakan manusia. Banyak orang yang kafir gara-gara ilmu. Banyak orang yang murtad gara-gara ilmu. Ilmu yang salah yang dicarinya, yang dituntutnya. Hadzal ilmu nafi yuhmalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam talibul ilm takaffala Allah bi rizqihi. Wa qawluhu wa man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ilmu yang bermanfaat tadi yang membuat kita makin dekat dengan Allah, itulah ilmu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada penuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu, jar Nabi, mulai turun rumah sampai majlis sampai dia kembali ke rumahnya dinaungi oleh sayap malaikat. Berlapis-lapis sampai ke atas, sampai ke langit. Ilmu yang mana dimaksudnya? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmunya. Bukan ilmu-ilmu semua. Ilmu malaikat itu menaungi. Malaikat itu hanya menaungi dengan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu dia makin menjauh dari duniawi ini, makin mendekati kepada akhirat. Nah, ilmu itu yang dinaungi oleh malaikat kepada penuntutnya tadi. Rasulullah SAW bersabda, talibul ilm takaffalallah birizqih. Orang yang menuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya. Orang yang menuntut ilmu, baik dia belajar atau mengajar. Pengertian talab menuntut ilmu itu masuk pengajar dan pelajar. Nah, orang yang pengajar ilmu, orang yang belajar ilmu itu Allah menjamin rezekinya. Kada akan kurang gara-gara dia menuntut atau mengajar ilmu itu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang seperti tadi. Kita hari ini karena ada pengajian, kita tinggalkan bisnis kita. Nah,
Asalkan yang kita hadiri ini majlis ilmu yang bermanfaat, itu Allah akan jamin rezekinya kada akan kurang karena ditinggalkan itu. Dijamin oleh Allah, taqaffalallah, Allah telah menjamin. Li talibil ilm, bagi penuntut ilmu, tapi yang dituntut itu asal ilmu yang bermanfaat. Dan lagi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjalani satu jalan yang mana dia menuntut pada jalan itu akan ilmu, Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat tadi. Nah, jadi ini artinya bahwa kita hati-hati dalam menerima ilmu, hati-hati dalam mencari ilmu. Nah, kalau kita mendengar satu ilmu, satu pengajian, atau membaca satu makalah, sesudah kita baca, kita dengar pengajian itu, adakah itu membuat hati kita ini makin dekat dengan Allah? Adakah hati kita sesudah membaca tulisan itu, hati kita makin takut kepada Allah? Itu ukuran bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kadang-kadang pengajian yang 10 menit itu bisa lebih bermanfaat kepada kita daripada pengajian setengah jam. Kadang-kadang. Kenapa? 10 menit tapi terarah, kita ingat. Daripada setengah jam kebanyakan yang masuk, sebut-sebutin nggak diingat lagi. Apalagi sejam, macam-macam yang masuk. Mulai ke rumah sebut-sebutin nggak ingatnya lagi. Kenapa? Kebanyakan yang masuk. Jadi pelajaran ilmu agama ini, ilmu yang khusus dengan kesenangan akhirat ini, kita jadikan bukan banyaknya pelajaran, bukan lawasnya pelajaran, tapi yang kita utama itu manfaat dari pelajaran itu. Walaupun 5 menit, tapi kita manfaat, kita selalu ingat apa yang disampaikan Rasulullah itu, itulah yang bermanfaat kepada kita. Nah, sudah menghadiri majlis ilmu, dulunya sembahyang, suka mengqadha, sekarang kada bani lagi. Sekarang sembahyang sudah tepat waktu, karena mengqadha itu bahaya besar. Satu, dosanya besar. Yang kedua, sembahyang mengqadha itu kada diterima Allah kalau dia tinggalkan tanpa uzur. Nah, jadi sembahyang ini kalau kita tinggalkan daripada waktunya tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama, lalu kita qadha, ditolak oleh Allah dan dosanya besar. Nah, sesudah kita mendengar itu, maka sejak itu kita sudah bisa melaksanakan sembahyang di dalam waktunya. Berarti apa yang kita dengar itu, itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita menuntut ilmu, kita mau melakukan judi umpamanya, mau melakukan zina umpamanya. Nah, sudah kita menuntut ilmu, kada wani lagi. Jauh berjudi kada wani lagi, berzina kada banyak. Berarti ilmu yang dituntut itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum menuntut ilmu, banyak hutang riba. Sini hutang berbunga, sini hutang berbunga, sini berbunga. Karena meluasi usaha. Udah menuntut ilmu tahu, ini riba, ancamannya berat, dosanya besar, dimurkai Allah, diperangi Allah. Orang yang riba pasti akan bangkrut ujung-ujungnya. Mendengar itu, berhenti daripada riba, hampir riba. Nah, ini yang didengar tuh ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Para muhibbin rahimakumullah. Dan sebagian dari ilmu ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ilmu yang membahayakan seseorang. Orang yang dulunya takut kepada Allah, begitu dia menuntut ilmu ini, kada bersembayangan lagi. Nah, bahkan dia mengaku jadi Allah Ta'ala.
Nah, ini ilmu dar, ilmu yang membahayakan. Dulu sembahyang Jumat berjamaah, sudah mengaji untuk ilmu, nggak ada sembahyang lagi. Kenapa kada sembahyang? Aku ya Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala. Ada kitabnya, ada gurunya. Ini ilmu dar, ilmu yang membahayakan. Dan ilmu seperti ini mudah berkembang di kampung-kampung. Nyaman, sembahyang kada, puasa kada. Mengambil pun orang boleh. Pun seorang ada boleh diambil orang, seorang aja boleh mengambil pun orang. Ini ilmu diajarkan, ilmu syaitan. Ilmu yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru menantang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ilmu yang kita tuntut itu apakah ada hasilnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Adakah membuahkan takut kita kepada Allah? Bila mana ada, itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bekal kita ke akhirat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang dijamin oleh Rasulullah bahwa rezekinya dijamin Allah, ilmu yang membawa kepada husnul khatimah, ilmu yang membawa kepada kebaikan, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah 233. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Mustaqim shiratal ladzina ya Allah biya ya Allah biya Allah bihusnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah biya ya Allah bihusnil khatimah ya rajul minhu syafa'atan sallu sallimu taslima Allahumma salli wa sallim